buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Wow, haleluya, puji Tuhan. Tuhan selalu buka jalan saat tiada jalan. Ya, kita seringkali bingung ya, saudara, mesti bagaimana ini menghadapi masalah ini. Begini salah, begitu salah, ya. Kadang-kadang pusing sendiri nih. Dan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pikiran kita jadi buntu, ya, tak mampu berpikir lagi. Nah, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, saudara-saudara, di saat itulah Tuhan akan bertindak buat kita, ya. Dia buka jalan dengan cara yang ajaib, yang tidak terpikir oleh kita. Yang kita tidak mengerti, tapi Tuhan lakukan. Itu yang bikin kita jadi kagum kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, dengan pengalaman itu, ya, nanti bakal timbul, saudara, kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Nah, kita rasa Tuhan itu begitu baik. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, penting hidup ini ada masalah, ya. Penting hidup ini ada kesulitan, kesukaran, dan Tuhan izinkan jadi supaya kita mengalami kebaikan Tuhan dan mengalami Tuhan itu mengagumkan. Dengan pengalaman itu, rasa cinta kita kepada Tuhan muncul, ya. Kasih kita kepada Tuhan timbul, saudara-saudara. Dan nanti hati kita tergerak, terdorong untuk setia, ya, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan. Itu makanya kalau saat ini Bapak Ibu ditimpa kesulitan, kesukaran, terima, saudara, dengan ucapan syukur, ya, jangan bersungut. Itu
membuat kita nanti makin kuat di dalam Tuhan. Bahaya bahkan saudara kalau hidup kita tidak ada masalah. Semuanya lancar gitu ya. Tidak ada penyakit, tidak ada halangan. Wah, kita usaha apa saja berhasil. Jualan apa saja laku gitu ya. Terus apa lagi? Sukses semuanya. Nggak ada masalah. Wah, itu bahaya saudara. Bahaya yang pertama adalah sombongnya kita saudara. Betul. Wah, sombongnya kita. Bahaya yang kedua merasa diri bisa tanpa Tuhan. Ya. Dan bahaya yang ketiga saudara akhirnya. Nggak usah ibadah. Aku bisa kok sendiri. Begitu. Nggak usahlah nurutin firman Tuhan. Buktinya aku sukses. Nah, saudara. Ya. Jadi takabur kita ini. Makanya penting ada masalah. Supaya kita sadar diri. Siapa kita. Supaya kita mengerti kita nih. Aduh. Nggak ada apa-apanya saudara-saudara. Supaya kita sadar bahwa hidup kita tuh tergantung Tuhan. Bukan tergantung diri kita sendiri. Enggak, saudara. Kita butuh Tuhan setiap saat. Ya. Karenanya belajarlah mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup ini, termasuk ketika masalah itu datang. Saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bisa jumpa lagi ya pagi ini untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa dulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus Maha Baik, berikan firman-Mu kepada kami Tuhan, untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya, biar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali saudara-saudara, Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ini sudah dibahas. Yang kedua, supaya kita meninggalkan keinginan duniawi. Ini sudah kita bahas. Berikutnya, yang ketiga, supaya kita hidup bijaksana. Ini juga sudah dibahas. Nah, sekarang kita bahas Tuhan mendidik kita supaya kita adil. Ya. Oke, kemarin saya sudah terangkan apa itu adil atau keadilan. Saudara dan saya dididik Tuhan supaya kita punya keadilan, saudara-saudara. Ya, oke. Kalau saudara ingin tahu apa itu keadilan, nanti baca di rumah ya, Matius 7 ayat 12. Coba itu diingat, dihafalkan. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Apa yang kita ingin orang lain perbuat buat kita, lakukanlah itu lebih dulu untuk orang lain. Itu namanya adil, saudara-saudara. Nah, prinsip keadilan ini berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi orang yang punya keadilan itu tidak egois. Orang yang bertindak adil tidak merasa diri benar. Ya, orang lain semua salah. Saya saja yang benar. Nah, enggak begitu, saudara. Orang yang adil itu enggak seperti itu. Ya, orang yang bertindak adil, dia tidak mungkin melecehkan orang lain. Tidak mungkin menganggap rendah orang lain. Ya, orang yang berlaku adil, pasti ada kasih di dalamnya. Ya, ya ingin orang lain juga senang, seperti dirinya juga ingin senang. Jadi ada ada tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa di dalam hatinya tuh ada kebaikan-kebaikan yang ingin membuat orang lain bahagia, karena dirinya pun ingin bahagia. Bapak Ibu ingin bahagia ya? Ingin kan? Buatlah orang lain bahagia. Nanti orang lain akan bikin kita bahagia, saudara. Itu pasti. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Jadi keadilan itu sama sebetulnya dengan hukum tabur tuai. Ya, tidak mungkin saudara orang menanam belimbing keluarnya mangga. Mana mungkin orang menanam timun keluarnya duren. Gak mungkin. Ya, gak mungkin orang menanam jambu keluarnya anggur. Gak mungkin. Bapak Ibu kalau mau petik duren ya tanam dong pohon duren. Saudara-saudara kalau kita mau petik anggur, tanam dong anggur.
Ya, kalau kita mau petik apel ya tanam apel gitu loh, saudara-saudara. Ada banyak saudara orang ingin petik mangga, tapi yang ditanam adalah buah duku. Ya nggak akan mungkin keluar saudara mangganya, yang ditanamnya duku. Ada banyak orang tuh saudara ingin metik duren, tapi yang ditanam timun. Nggak akan keluar sampai kapanpun juga saudara-saudara durennya, sebab benihnya adalah timun. Demikian juga kita saudara, kalau kita ingin dihormati orang, ya ayo saudara, hormati dulu orang lain, nanti orang akan menghormati kita. Oh haleluya saudara-saudara. Ya, kecil kemungkinan kalau saudara menghormati orang lain lalu orang lain menghina saudara, itu kecil kemungkinan. Walaupun itu bisa terjadi, tapi kecil kemungkinan. Tapi tetap prinsip keadilan Tuhan akan lakukan. Bisa saja saudara kita menghormati orang lain menghina kita. Itu bisa terjadi, tapi Tuhan yang bela. Nanti kita dimuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu berbuat baik kepada seseorang, bisa saja orang itu berbuat jahat kepada kita. Bisa saudara. Tapi itu kecil kemungkinan. Walaupun terjadi, nanti Tuhan bela kita. Sehingga tetap yang baik yang datang kepada kita. Sebab taburan kita adalah yang baik. Saudara. Biar bagaimana juga Bapak Ibu, yang jahat tidak bisa menang. Yang menang dan selalu menang itu adalah hal yang baik. Ya, saudara-saudara. Coba saudara lihat sinetron, lihat film-film. Itu selalu yang menang itu adalah yang baik, yang benar, yang adil. Yang jahat, walaupun jago bagaimana juga, tumbang. Saudara. Itu dalam kisah-kisah fiksi ya, yang ditayangkan lewat sinetron, lewat film, lewat cerita. Ya. Cerita saja seperti itu, dongeng saja seperti itu. Apalagi firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu jauh lebih benar daripada cerita-cerita film. Maka itu taburlah yang baik. Nanti kita akan menuai yang baik. Tepat pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan ingatkan kita pagi hari ini dengan firman-Nya. Ayo Bapak Ibu tabur yang baik, tabur yang baik, tabur yang baik. Biar orang menabur yang jahat kita jangan ngikutin. Kita tabur yang baik, ya. Tabur yang baik, saudara-saudara. Tabur yang baik, tabur yang baik. Coba kita lihat ya. Satu ayat, saudara-saudara. Ini tiba-tiba saya ingat satu ayat indah sekali. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini baru dipikir nih. Ya. 8 hal tadi saudara. Pikirkanlah itu. Ini baru dipikir nih, belum dilakukan saudara-saudara. Tapi lihat ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi dipikir dulu, terus dilakukan. Ya, apa yang dipikir? Yang bagus-bagus tadi. Terus dilakukan. Nah, itu namanya saudara-saudara kita sedang menabur yang baik. Nanti kita akan menuai yang baik. Bapak Ibu melakukan yang baik, orang akan memperlakukan kita baik. Jadi prinsip keadilannya dapat saudara-saudara. Begitu ya. Tapi sayang saudara, banyak orang berpikirnya negatif aja negatif. Otomatis kalau pikirannya negatif, yang dilakukan juga negatif. Curiga aja curiga terhadap orang, saudara-saudara. Nanti yang dilakukan juga adalah hal-hal yang tidak baik. Ya, pikirannya kotor saja kotor, saudara-saudara. Nah, yang dilakukan adalah yang kotor-kotor. Ya, Bapak Ibu ya. Yang dipikir kebencian, kebencian dan kebencian. Sebel, muak, apalagi ya, akar pahit, dendam kesumat.
ya, ingin mencelakakan orang. Itu yang dipikir. Wah, saudara, kalau pikiran kita kayak begitu, nanti yang kita lakukan juga yang begitu. Celaka kita, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yuk mulai hari ini otak kita isi dengan hal-hal yang positif. Supaya yang kita lakukan juga adalah hal-hal yang positif. Bapak, Ibu, menabur hal yang positif, kita akan menuai hal yang positif. Ya, saudara-saudara. Kecil kemungkinan Bapak Ibu menabur yang positif, nanti yang datang negatif. Itu kecil kemungkinan. Sekalipun bisa terjadi, tapi tetap prinsip keadilan Tuhan nanti akan kerjakan. Bapak Ibu sudah berbuat baik, berbuat benar terhadap seseorang, dia balas dengan kejahatan, Tuhan bertindak, saudara. Tuhan yang akan bela saudara. Sehingga saudara tetap akan mendapatkan yang baik. Ya, saudara sekalian. Tapi rata-rata kalau orang melakukan apa yang baik dan benar, maka yang dia terima juga yang baik dan benar dong. Betul? Iyalah, pasti, saudara-saudara. Coba Bapak Ibu kalau pulang dari luar kota ya, atau pulang dari luar negeri gitu, terus bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu saudara beri ke tetangga saudara. Saya pulang dari luar kota, atau saya pulang dari luar negeri, ini ada oleh-oleh. Barangkali oleh-olehnya sedikit saja, saudara. Wah, walaupun sedikit, saudara-saudara, tetangga saudara akan senang. Aduh, terima kasih, pasti, saudara-saudara. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika tetangga kita keluar kota atau keluar negeri, dia juga pasti ingat akan kita. Dia juga akan balas kebaikan kita dengan oleh-oleh pula. Saya alami itu, saudara-saudara. Ya, nah kita pun akan mengalami hal yang sama. Nah, di sini terjadi proses keadilan untuk kita. Kenapa Bapak Ibu mendapatkan oleh-oleh? Karena Bapak Ibu memberi oleh-oleh lebih dulu. Iya kan? Begitu, saudara-saudara. Sebaliknya kalau tetangga kita beri oleh-oleh lebih dulu kepada kita, bagaimana saudara? Kita merasa utang budi. Nah, jadi nanti kalau kita keluar kota, giliran kita pergi kemana saja, kita ingat tetangga kita baik. Aku mau beli ini buat tetangga kita. Kenapa saudara punya pikiran gitu? Sebab tetangga saudara berbuat baik kepada saudara lebih dulu. Jadi saudara, orang tuh sifatnya begitu ya. Kalau dibaikin lebih dulu, dia akan tertarik untuk balas kebaikan itu. Sebaliknya juga saudara, kalau kita berbuat jahat kepada seorang, orang tuh akan terpancing berbuat jahat juga kepada kita. Pasti itu saudara. Ya, rata-rata manusia tuh seperti itu. Itu sebabnya supaya orang berbuat baik kepada kita, taburlah yang baik, taburlah yang baik, taburlah yang baik. Ya, saudara sekalian, ayo setiap hari kita mau berbuat baik. Jangan sampai ada hari di mana kita tidak berbuat baik. Tiada hari tanpa berbuat baik. Berbuat baik apa saja Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu bisa memberikan materi kepada seseorang, bagus. Tapi berbuat baik itu tidak harus memberikan satu materi ya, tidak selalu. Bisa juga informasi-informasi penting. Saudara mungkin mencarikan pekerjaan bagi teman-teman kita yang nganggur, dapat ternyata, wah, dia akan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Sungguh saudara, itu juga berbuat baik. Ya, mungkin ada teman jualan ini jualan itu, ya kita bikin laku dia, kita kasih tahu teman-teman, beli nih, kasihan dia perlu. Orang beli, saudara sekalian, kepada orang itu, orang itu akan berterima kasih kepada kita. Itu berbuat baik. Ya, itu berbuat baik. Saudara-saudara. Atau mungkin Bapak Ibu ada tetangga tengah malam saudara, wah sakit keras, dia nggak punya kendaraan, kita keluarkan kendaraan, kita bawa ke rumah sakit. Itu berbuat baik. Dan kebaikan kita saudara-saudara biasanya akan diingat orang. Ada pepatah mengatakan, kita akan lebih diingat oleh orang lain atas perbuatan baik kita, bukan perkataan baik kita. Perkataan baik juga bagus ya, saudara-saudara. Tapi perbuatan baik itu jauh lebih bagus. Begitu, saudara sekalian.
Nah, manusia tuh cenderungnya mengingat perbuatan baik yang sudah diterimanya. Gitu. Ya, coba saudara nolongin seseorang. Apalagi pertolongan saudara itu dibutuhkan pada saat kritis. Wah, dia akan ingat kebaikan saudara seumur hidup, saudara-saudara. Ya, bahkan dia akan coba untuk membalas kebaikan saudara. Sungguh, belum lagi Tuhan yang akan membalas kebaikan saudara. Jadi double, manusia balas, Tuhan juga balas. Jadi prinsip keadilan itu berlaku, saudara-saudara, seumur hidup. Nah, karena prinsip keadilan itu berlaku, maka kita harus berhati-hati hidup. Hati-hati Bapak Ibu ya. Pokoknya apapun atau segala sesuatu yang negatif jangan pernah dilakukan. Sebab semuanya akan kembali kepada kita. Lambat atau cepat hasil taburan kita itu akan berbuah. Dan buahnya siapa yang makan? Kita juga. Tidak mungkin saya berbuat jahat kepada si A, maka yang nanggung kejahatan saya itu tetangga saya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin saya menipu orang, lalu yang nanggung perbuatan jahat saya itu adalah saudara-saudara semua. Ya. Wah, Pak Daniel ini nipu orang. Lalu yang dikejar polisi saudara. Gak mungkin. Ya, saudara-saudara, kalau saya menipu yang dikejar polisi ya saya. Gitu loh saudara-saudara ya. Demikian juga kalau Bapak Ibu yang menipu, ya Bapak Ibu yang dikejar polisi nggak mungkin mengejar saya. Ya kan? Jadi rupanya saudara, apa namanya, perbuatan-perbuatan kita itu baik ataupun buruk, itu kita sendiri yang menikmatinya, bukan orang lain saudara. Ya. Bisa mengerti ya Bapak Ibu ya? Nah gitu. Demikian juga kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan orang, hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, yang baik, yang benar. Kita sendiri yang menikmatinya, saudara-saudara. Pasti itu menikmati berkat Tuhan, kita yang menikmatinya. Aduh, sedapnya menikmati berkat Tuhan, saudara-saudara. Percayakah Bapak Ibu, Tuhan sanggup memberkati kita setiap hari loh, saudara. Bahkan sehari bisa datang 2 kali, bisa datang 3 kali itu berkat. Betul, saudara. Itu saya alami Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Pagi-pagi saudara ada orang datang, sudah kasih berkat. Siang ada lagi. Sore ada lagi saudara. Aduh, itu Tuhan mengagumkan saudara-saudara. Jadi kunci hidup kita bahagia, kunci hidup kita diberkati, ya, kunci hidup kita bersukacita adalah tabur yang baik, tabur yang baik, tabur yang baik, tabur yang baik. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ingat, prinsip keadilan itu pasti diberlakukan Tuhan atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur nih, Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Sudah terima firman Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Anda di antara saudara, maaf saya tidak menuduh. Dulu pernah menabur hal-hal yang tidak baik. Sudahlah, itu masa lalu. Ya, minta ampun kepada Tuhan, sekarang jangan dilakukan lagi. Jangan, sudah. Kan Bapak Ibu juga ketika melakukan apa yang negatif, sudah merasakan kan buahnya? Sudah merasakan kan akibatnya? Iya kan? Ya sudah, itu jadikan pengalaman. Betul firman-Mu ya Tuhan. Ketika aku menabur yang tidak baik, aku menuai juga yang tidak baik. Ya, itu prinsip keadilan. Ketika aku berbuat jahat, aku pun dijahatin orang. Aduh Tuhan terima kasih. Kalau gitu Tuhan, aku mau bertobat. Aku tidak lagi mau melakukan apa yang jahat. Sekarang aku mau melakukan yang baik. Gitu. Jadi jadikan pengalaman guru yang terbaik buat kita. Itu orang bijaksana. Sudah-sudah. Jangan sampai dulu sudah mengalami berbuat jahat itu akibatnya menderita. Sekarang berbuat jahat lagi, bahkan lebih jahat. Itu orang bodoh namanya, saudara-saudara. Ya, akibat tidak jujur, kita tidak dipercaya orang. Itu sudah kita alami. Sekarang tidak jujur lagi. Bodoh, saudara, seperti itu. Ya. Dulu korupsi, lalu kita dipecat. Sekarang mau korupsi lagi. Bodoh sekali orang seperti itu, saudara. Okelah, yang sudah. Tuhan ampuni Bapak Ibu. Ada lagunya kan, Tuhan selalu ampuni
dan lupakan yang sudah. Udah, nggak usah diungkit-ungkit lagi, udah ya. Nah, sekarang mari kita buka lembaran baru dengan melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Percayalah saudara-saudara, hidup kita akan berbahagia. Jadi firman Tuhan pagi hari ini memberikan resep kepada kita. Resep hidup bahagia. Resep hidup diberkati. Resep hidup indah, saudara-saudara. Resep hidup hari-hari melihat hal yang baik. Gitu. Ya Bapak Ibu, coba terima resep firman Tuhan ini dan lakukan. Lakukan. Saudara-saudara. Sekali lagi kita akan berbahagia. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjangkan firman Tuhan ya. Sampai di sini saja. Kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Ya saudara-saudara. Mari kita mau melihat hari ini hari yang baik. Dan pasti Tuhan akan menjadikan hari ini hari yang baik buat kita. Kalau kita melakukan hal yang baik. Ya, kalau prinsip keadilan ini diterapkan Tuhan, saudara, sekali lagi kita harus berhati-hati dalam bertindak. Pokoknya yang harus kita lakukan hanya yang baik saja. Yang tidak baik, nyahlah, dijauhkan dari dalam diri kita ya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang Tuhan suka. Minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita selalu melakukan apa yang baik dan benar. Karena semuanya adalah untuk kita juga. Ya Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh indah ya Tuhan. Tuhan selalu mengajar kami akan kebaikan, akan kebenaran, agar hidup kami bahagia. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik, terlalu baik, amat baik Tuhan. Itu sebabnya kami terima pengajaran firman-Mu pagi hari ini. Dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin Tuhan selalu menabur yang baik. Kami tidak mau menabur yang tidak baik. Tuhan mengampuni kami. Kalau selama ini mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang kami tabur. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau berubah. Dan terima kasih buat nasihat firman Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan sekali lagi Roh Kudus terus menuntun kami. Mampukan kami melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami termasuk di hari ini. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah hadir dimanapun mereka berada dan siapapun mereka Tuhan yang mendengarkan renungan ini, berkati mereka tanpa terkecuali. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Itulah saudara-saudara renungan pagi kita hari ini ya. Hari apa ini? Hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 ya. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, sukses untuk semua saudara-saudara. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan membuat hidup Bapak Ibu bahagia selalu. Yang sakit cepat sembuh, ya, yang lemah jadi kuat. Dan saudara, dan satu lagi ya, siapa di antara saudara yang berkekurangan, saya percaya Tuhan akan mencukupi kekurangan saudara. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, saya pamit, sampai jumpa lagi nanti pukul 18 dalam doa sore. Jangan lupa, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.